Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang nak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua, luar biasa ya. Oke. Jadi kita mulai pelajaran hari ini. Bapak mau minta salah satu mungkin kita dalam doa dulu. Ya, silakan. Ambil sikap berdoa. Teman-teman kita berdoa mulai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Saudara. Amin. Oke, terima kasih. Dan mungkin kita dalam doa ya. Nah, jadi untuk penyemangat kita nih, Bapak mau minta tepuk semangat dulu, biar segar ya. Bapak lakukan tepuk semangat. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya Bapak meminta salah satu orang anak pimpin kita dalam lagu wajib nasional ya. Silakan, ayo. Semua berdiri. Bapak minta berdiri ya. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bersihkan tempat tidurku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita hantar oleh nyanyi. Kalau kita dengarkan ada artinya sebuah nyanyi kan? Wah, katanya tadi bangun tidur, terus mandi. Oh, segar kita pernah mandi ya kan? Nah, terus mandi apalagi? Tolong ibu bersih-bersih kamar apa sini ya kan? Biar kamar biar tidak berantakan, ya kan? Nah, berarti sama dengan rumah yang kita pelajari hari ini. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat nggak pelajaran apa kita? Tentang apa? Gotong royong. Iya, tentang gotong royong. Nah, gotong royong ini kan namanya gotong royong ini kan tradisi gotong royong ini kan merupakan warisan dari nenek moyang dari negara kita, ya kan? Dari daerah sampai ke pelosok sampai ke kota, semuanya dilakukan gotong royong. Untuk gotong royong ini kan tujuannya untuk
kepentingan bersama, ya kan? Tujuan bersama, menolong seseorang. Nah, dalam suatu musibah misalnya, ya kan? Dalam suatu musibah, nah, dalam keluarga ini saling membantu, ya kan? Nah, saling membantu dalam keluarga, tolong menolong. Nah, itu juga dalam masyarakat, dalam sekolah, dalam keluarga, kita harus saling tolong menolong, ya kan? Nah, sifat tolong menolong ini banyak artinya untuk keperluan bersama. Contohnya apa yang perlu kita lakukan di dalam tolong menolong dalam keluarga? Misalnya apa? Ada keluarga yang sakit di tetangga, wajib kita aja dulu, ya kan? Nah, gotong royong ini sangat penting. Nah, karena tujuannya untuk kepentingan bersama. Misalnya bangun rumah tetangga yang sudah kena musibah, ditolong, ya gotong royong sama-sama. Berarti kan membantu kan, membantu keluarga yang kena musibah, ya kan? Ada keluarga sakit, kita dulu berikan apa lagi, kita berupa uang, bantu dalam doa, ya kan? Nah, itu. Nah, sekarang pelajaran kita yang mau kita pelajari hari ini adalah apa? Tujuan pelajaran kita ini norma tentang keluarga, norma tentang lingkungan sekolah, norma dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu yang kita hati. Norma lingkungan sekolah kan ada aturannya. Norma di lingkungan keluarga itu juga ada aturannya, ya kan? Wah, dalam keluarga ada bapak, ada mama kita, ada kakak, ada adik. Itu kan struktur dalam keluarga kita, betul enggak? Nah, maka dari itu kita harus menghargai jerih payah orang tua, betul enggak? Orang tua kita bekerja keras dari pagi sampai malam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, betul enggak? Nah, kita harus menghargai, harus menghormati jerih payah orang tua. Gimana kita berbakti dengan orang tua? Jangan sia-siakan kesempatan. Pernah terjadi orang tua yang kuliah di mana-mana, misalnya di Sitang, Pontianak, tidak selesai-selesai. Itu anaknya tidak berbakti dengan orang tua, ya kan? Nah, minta kirim duit, tapi tidak selesai-selesai kuliahnya. Ada yang main apa itu di kebut-kebutan, lapor dunia lain kan? Nah, itu tidak menghargai jerih payah kerja orang tuanya, ya kan? Seharusnya dia kita gimana menghargai jerih payah orang tua? Kita harus dibantu orang tua dalam apa? Dalam apa ya? Dalam bekerja. Dalam bekerja bentuk apa yang kita bantu meringankan pekerjaan orang tua itu, Mbak? Iya, mencuci piring. Apa lagi kalian? Iya, melipat pakaian. Mario, dalam apa lagi kita bantu keluarga Mario? Ya, ngepel, ngelap meja makan, membuang sisa-sisa makanan. Nah, dan materi kita hari ini juga nanti ada Bapak jelaskan tentang LKPD-nya, lembar kerja siswa yang nanti ada Bapak kita kerjakan untuk kita keluarga. Itu termasuk juga di dalam gotong royong. Berarti kerja itu bersama-sama. Lain dari kita itu kalau ulangan kita kerjanya mandiri, perorangan. Tidak boleh mengkritik punya kawan, tidak boleh memberitahu jawaban dengan teman. Itu namanya kerja mandiri. Kalau kerja kelompok itu kerja bersama-sama. Selain itu apa nih kalau di masyarakatnya atau di sekolahnya? Banyak contoh yang kita kerjakan di sekolah. Apa tuh yang contoh yang kita lakukan? Apa dia? Iya, bikin kelas. Yang udah Bapak guru atur hari Senin apa, siapa yang pimpinnya, biar kelas kita tuh bersih, udaranya segar, ya kan? Kita diam tinggal di dalam kelas pun enak, tidak ada bau harum-harum yang apa, ya kan? Nah, kita enak tinggal di dalam kelasnya kalau bersih. Terus lari ke lingkungan juga. Kalau sampah berserakan, kotoran-kotoran berserakan, kita udaranya tidak segar, pemandangannya tidak enak, betul nggak? Betul. Maka dari kebersihan dari keluarga juga penting, ya kan? Nah, penting dalam kebersihan diri sendiri. Nah, ya kan? Kebersihan diri sendiri itu apa? Berarti kita kan harus mulai dari diri sendiri dulu, ya kan? Nah, mandi harus bersih, harus
sering mandi misalnya berapa kali satu hari, ya kan? Mandi harus pakai sabun. Nah, bukan kemudian kan sikat gigi harus dengan odol. Itu gunanya untuk kebersihan diri sendiri. Kebiasakan hidup yang sehat. Biasakan hidup yang bersih. Nah, itu, ya kan? Nah, nanti dalam bagi kelompok itu bekerja sama. Harus bekerja sama, ya kan? Nah, jangan harapkan ketua kelompoknya dibagi nanti mana ketuanya. Nanti Bapak saya presentasikan di depan kelas. Jawaban kelompok 1 ini, jawaban kelompok 2 kami ini jawabannya, terus kelompok 3 ini. Nah, ya harus bekerja sama menjawab pertanyaannya. Nah, ya, nah, gitu. Nanti Bapak bagikan kelompok-kelompoknya, ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini tentang apa ya? Tujuan pembelajaran kita tentang apa? Norma di lingkungan. Norma di lingkungan. Norma di lingkungan apa lagi? Keluarga. Iya. Nah, sekarang Bapak ulas dulu penjelasan kita, materi kita hari ini tentang norma di lingkungan keluarga yang harus kita patuhi dan harus kita taati. Nah, dalam keluarga ini kan terdiri dari apa tadi? Ada apa dalam keluarga kecil kita? Ada siapa? Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi dalam keluarga kecil kita? Kakak. Siapa lagi yang ada dalam keluarga kecil kita? Adik. Mungkin ada juga, mungkin kakek nenek masih lengkap, ada juga kakek neneknya, ya kan? Nah, gitulah struktur dan aturan dalam keluarga kita, keluarga kecil kita tuh. Ada bapak mamanya. Bapak mamanya ada bekerja sebagai petani, mungkin ada sebagai supir, ya kan? Ada sebagai guru, ya kan? Nah, kalau bapaknya petani itu kan pekerja keras, ya kan? Wah, kita sekarang ini udah sekolah ini harus memikirkan. Nanti kalau saya udah besar nanti bercita-cita namun jadi petani, kasihan bapak saya, gitu kan? Bercita-cita kalau bapak kita jadi petani itu kita harus jadi seorang apa nanti? Betul enggak? Betul kan? Betul. Harus punya cita-cita kita, ya kan? Dalam keluarga ini. Nah, itu juga dalam keluarga ini ada aturannya, ada norma dan tata tertib yang harus kita taati. Apa misalnya tata tertib yang harus kita taati? Dengan bagaimana kita dengan orang tua? Sopan. Sopan, bagus. Apalagi kalian? Tidak nakal. Ayo siapa lagi yang berani? Angkat tangan. Apa lagi? Mendengarkan nasihat orang tua. Betul. Mendengarkan nasihat orang tua. Ya? Saling membantu dengan orang tua. Itulah kita mencintai dan menyayangi orang tua. Itulah. Ya. Tata cara dan tata krama kita di dalam keluarga. Jangan kita ngomong dalam keluarga ini keluar malam sampai larut malam. Paginya ingat kerja misalnya kan, misalnya ditemukan abang kalian itu misalnya malam keluar, siangnya tidur, orang tua pun panting cari nafkah, dia makan tidur dia, sebenarnya itu sudah melanggar aturan dan melanggar aturan dalam rumah tangga, ya kan? Dimana kita hidupnya ada aturan, ya kan? Kita kerja di perusahaan, kita kerja di CU, atau kita kerja di lembaga pemerintahan, semua ada aturan. Jam 7 masuk, kita tak boleh melanggar aturan. Karena aturan ini kan tata tertib yang kita tadi bersama, iya kan? Nah, itu aturan dalam keluarga. Dengan adik-beradik, gimana kita dengan adik-beradik? Kita harus akur, iya kan? Harus akur dengan adik-beradik. Betul enggak? Tidak boleh tengkar kan? Tidak boleh tengkar, jangan bertengkar dengan adik-beradik. Kita harus saling menghargai, saling menyayangi, ya kan? Pada orang tua kita ya susah payah mencari nafkah, mencari kehidupan dalam keluarga. Betul nggak Rio? Betul, ya kan? Gimana ada menjawab dengan baik, ya? Semua aktif dalam bekerja kelompoknya, ya. Sekarang kelompok 3 presentasikan hasil kerja kelompoknya.
Silakan tepuk tangan. Ya. Biar semangat, Bapak minta tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Kasih semangat. Sekarang bangkunya kembalikan seperti semula. Kembalikan seperti semula. Kembalikan bangku seperti semula. Jelaskan. Dah, siap? Sekarang Bapak minta tepuk diam. Oke, ya, kita lanjutkan lagi ya. Baik, tadi kita sudah melakukan presentasi dalam kerja kelompoknya luar biasa Bapak Bima ya. Semuanya aktif dalam bekerja ya. Ya, dari pembelajaran kita tadi Bapak mengulas dari tema yang kita pelajari hari ini untuk pembelajarannya tentang apa? Pembelajaran kita hari ini. Apa yang disampaikan Bapak tentang apa? Norma dalam keluarga. Norma dalam keluarga. Terus apa lagi kalian? Norma di masyarakat, aturan di masyarakat. Norma apa lagi? Di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, ya. Coba dia, maju dia. Bapak mau tanya dia nanti. Ya, maju dia. Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari norma dalam lingkungan keluarga? Misalnya, contohnya gimana kamu menyayangi orang tua dan menghormati orang tua? Coba. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apa lagi? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Apa lagi? Mematuhi orang tua. Mematuhi nasihat orang tua. Iya, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk dia telah berani. Nah, ini kan anak yang pintar, yang fokus mendengarkan apa yang dapat kamu simpulkan tentang pembelajaran di norma lingkungan keluarga. Di norma lingkungan keluarga, ya kan? Aturan yang harus kita patuhi dalam lingkungan keluarga. Saya minta satu orang anak lagi, Kelin. Ayo Kelin, maju Kelin. Apa yang Bapak sampaikan tadi tentang pelajaran kita hari ini, tadi dia saya tanyakan dengan Ria tentang lingkungan keluarga. Sekarang di lingkungan sekolah, apa yang dapat kamu simpulkan? Di lingkungan sekolah, gimana kamu menghargai seorang guru? Perasaan apa kamu menghargai seorang guru? Gimana kamu dengan seorang gurunya? Ya, waktu berlihat dan bertemu dengan gurunya. Terus apa lagi? Menyapa gurunya. Terus apa lagi kamu dengan gurunya? Ya, pada guru menjelaskan pelajaran. Luar biasa. Tepuk tangan. Siapa yang masih berani maju? Tentang lingkungan masyarakat? Berarti anak ini sudah mendengarkan, sudah tahu, sudah jelas apa yang disampaikan Bapak tadi tentang norma keluargaan dalam keluarga. Dalam keluarga tadi kan terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Nah, gitu juga dalam sekolah nih, lingkungan sekolah nih. Ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada penjaganya. Dengan siswa-siswanya, kita sebagai penghuni di sekolah ini. Betul nggak? Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya kan? Tentang gotong royong di masyarakatnya juga, ya. Terus ke masyarakatnya juga, lingkungan di norma di masyarakat, lingkungannya apa? Yang harus kita patuhi di masyarakat, yang harus kita patuhi di lingkungan sekolah, norma yang harus kita patuhi dalam keluarga, ya kan? Tiga itu tadi yang harus kita tanamkan dalam benak kita masing-masing.
Masih kita harus menghargai jerih payah orang tua kita, ya kan? Nah, kita mampu menyimpulkan pelajaran hari ini luar biasa ya. Terus bapak maju dia bisa menjawab dengan baik, ya kan? Gimana mencintai orang tuanya, gimana menyayangi ibunya, ya benar yo? Benar yo, betul nggak? Gimana menghargai orang tua Rio? Menghormati orang tua. Apa lagi? Membantu dalam bekerja semampu kita sebagai seorang anak misalnya. Salah satunya apa membantu orang tua di rumah Rio? Iya, mengepel, menyapu, ya kan? Oh, luar biasa nih tugas kita juga nih meringankan pekerjaan orang tua, ya kan? Di sekolah itu juga ada tugas dari guru harus dikerjakan beri PR misalnya. Jangan PR itu dikerjakan di sekolah, itu tidak boleh. Berarti dia tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya, ya kan? Nah, seharusnya itu dia itu harus benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Begitu besoknya setelah dari periksa oleh gurunya, dia siap dengan tugasnya, lengkap dikerjakan, ya kan? Nah, yang sampai kita tidak masuk juga waktu beri PR misalnya, ya kan? Itu salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, ya kan? Nah, kita harus patuh dengan orang tua, patuh dengan guru. Gimana kita patuh dengan guru tadi? Jadi kita harus mendengarkan nasihat guru, betul nggak? Mendengar nasihat guru. Guru memperlihatkan atau memaparkan pelajaran itu, menyampaikan pelajaran kita dapat menyerap dengan baik, kita dapat menerima pelajaran dengan baik, ya kan? Nah, nanti kalau bapak ibu guru menjelaskan dia ribut sendiri misalnya kan itu nggak fokus, ya kan? Nggak konsentrasi. Nah, kayak disampaikan guru nanti tidak bisa mendengarkan, tidak bisa menjawabnya kalau bapak ibu guru menyampaikan suatu pertanyaan, ya kan? Nah, itu juga dalam keluarga punya aturan, di sekolah punya aturan, di masyarakat punya aturan, di mana-mana pun kita punya aturan. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri, betul nggak Rio? Ya kan? Nah, betul nggak? Nah, kita ini harus taat dan patuh dengan aturan yang telah kita sepakati bersama. Misalnya apa di rumah? Tidak kalah pentingnya kita harus menyayangi orang tua. Betul nggak? Itu jadi tolak ukur kita, ya. Tolong menolong, tradisi tolong menolong yang kita tanamkan dalam hidup keluarga kita, betul nggak? Membantu orang tua, itu kan salah satu tolong menolong, kan? Nah, berladang, berkebun, misalnya ada bapaknya berkebun cabai, misalnya ada berkebun terong, ternyata kita ini kan bantu menyiamnya, misalnya kan. Senang nggak kalau bapaknya ada cabai yang luas, misalnya, senang kan? Dengan hasilnya yang luar biasa misalnya keluar buah, itu kan kalian kan senang dengan hasil kerja para orang tua, ya kan? Nah, terus itu juga dalam pelajaran di sekolah, aktif masuk sekolah Senin sampai Sabtu, tidak pernah bolos, ya kan? Tidak pernah meninggalkan sekolah tanpa izin kecuali sakit, ya kan? Kalau sakit semuanya tidak bisa masuk, ya kalau sakit itu beri keterangan, beri surat, ya kan? Beri kabar, ya kan? Biar bapak ibu guru itu tahu dari kelasnya, kepala sekolahnya, ya kan? Nah, kita masuk ini ada keterangan, betul nggak? Itulah salah satu kita menaati aturan di sekolah. Di masyarakat itu juga kita, gimana kita bergaul di masyarakat? Jangan kita nih semua juga nih, misalnya keliaran malam sampai jauh malam, misalnya sampai jam 1 jam 2 itu sudah jam orang tidur. Apalagi kalau menyanyikan musik misalnya, itu kan nggak boleh, ya kan? Menyanyikan musik larut malam, ya kan? Itu kan mengganggu orang tidur. Tapi lain lagi kalau udah itu ada acara, misalnya ada acara pernikahan, ya kan? Itu pun dibatasi jamnya, ya kan? Nah, undangannya jam 2 sampai jam 8 misalnya. Nah, cara bandnya nanti hiburannya sampai jam 10 jam 11. Nah, kan dibatasi. Tidak sampai jam 2 jam 3 nanti terganggu tetangga kita, warga masyarakat tidak bisa tidur, ya kan?
Kita ini harus saling menjaga dan menghargai toleransi biar kita ini tetap rukun, tetap damai, ya kan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya kan. Itu juga kalau kita pakai motor, misalnya kita bisa pakai motor, jangan sampai duduk di lingkungan masyarakat, nggak boleh, ya kan. Nah, nggak boleh kita kebut-kebutan, ya kan. Kita harus menjaga ketenangan. Nanti kalau kita biasa kebut-kebut, misalnya jatuh nanti kan yang rugi kan bukan orang lain, kita sendiri. Syukur-syukur kalau kita tuh nggak, misalnya nggak keselio kakinya, ya kan, tangannya, ya rugi kan kita sendiri, ya kan. Nah, nanti nggak bisa sekolah, misalnya, ya kan. Nah, itu ya harus kita patuhi dalam kehidupan dalam masyarakat, ya kan. Nah, bertegur sapa, saling memberi, sopan santun terhadap orang tua. Gimana kita lihat di orang tua, gimana kita menghargai guru, ya kan? Nah, dalam rumah keluarga kita kan ada keluarga kita, ada ayah, ada ibu kita yang harus kita hargai, yang harus kita sayangi, benar tak ya? Nah, sayang kan dengan orang tuanya? Sayang kan dengan ibunya? Sayang dengan bapak ibunya? Sayang dengan bapak ibunya, ya kan? Karena orang tua kita ini mencari nafkah untuk kita. Itu kita melakukan hidup kita, ya kan? Nah, itu bukan ini gurunya, lingkungan sekolahnya. Sayangnya dengan gurunya. Sayangnya dengan guru. Sayangnya dengan sebuah gurunya. Sayangnya dengan temannya. Saya menyayangi, hormat menghormati antar teman, ya kan? Nah, kita tidak boleh bertengkar satu sama lain, ya kan? Nah, kita tidak boleh, apalagi buat keributan dalam kelas, misalnya waktu kita konsentrasi atau apa, misalnya kan, ulangan, misalnya, itulah salah satu aturannya, ya kan? Kita boleh ribut dalam misalnya ulangan atau apa, ya kan? Nah, itu merupakan salah satu aturan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam sekolah, ya kan? Harus kita patuhi bersama, ya kan? Aturan ini kan untuk kita semua, ya kan? Betul kan ya? Nah, ya. Kalau diberi waktu, misalnya bekerja 10 menit, ya luangkan waktu 10 menit dulu, fokus konsentrasi 10 menitnya. Kan gitu kan? Nah, kerjakan soal yang misalnya membaca yang benar, ya kan? Betul Nario? Nah, gimana perlakuan orang siswa di kelas? Misalnya duduk harus rapi, duduk harus tenang, ya kan? Nah, jangan kayak anak TK. Kalau anak TK dulu kan masih ingus-ingusan, betul nggak? Nulisnya masih dipegang bapak, gurunya tangannya gini. Mereka belum bisa mengenal A, mengenal B, ya kan? Di TK kan? Nah, masih mengenal aja abjadnya. Kalau kalian itu udah pandai membaca, ya kan? Nah, udah pandai membedakan mana yang baik, mana yang buruk, betul nggak? Udah tahu capek bapak ini dengan orang tua ini. Oke, bapak cara bekerja kan nggak bisa membedakan bapak cara capek kan? Misalnya bapak sudah pulang kerja, peringatan, kemana kita dengan bapak, woi, betul ya pak, capek kita kerjaan itu. Kita harus tegur sapa orang tua, betul nggak? Bantu orang tua dalam bekerja, ya. Nah, biar lebih semangat lagi, bapak biar cerah, biar tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini sebagai orang beriman. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat diserap dengan baik, dapat kamu terima dengan baik, ya. Untuk berangkai mengakhiri pelajaran kita hari ini, kalian dapat camkan norma di keluarga, norma di lingkungan sekolah, norma di lingkungan masyarakat harus kalian tanamkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri ini. Saya Bapak persilakan. Mari teman-teman kita berdoa. Atasnya Bapa untuk berada terus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu.
datanglah kepadaku, jadilah kehendakmu, seperti seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan berilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Amin. Oke, terima kasih ya telah menerima pelajaran yang baik. Ya, silakan kita pulang. Selamat bekerja. Sukses selalu untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.